Seorang wanita, Melinda, tiba di rumah. Kaget suaminya, Martin, meminta mereka memindahkan ayahnya, mertua dari Melinda, untuk pindah ke flat lama milik Melinda. Tiba di sana, Martin meminta Melinda untuk membersihkan flat itu, sekaligus memperhatikan kebutuhan makan dan minum untuk mertuanya. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Adelina. Adelina bekerja sebagai pembersih kolam renang dan tinggal di flat yang sama dan tidak jauh dari mertua Melinda. Malam itu, Martin yang baru saja pulang kerja, dia meminta Melinda untuk sebuah romansa. Tapi ketika Melinda menolak, Martin begitu marah. Kemudian kita dibawa ke sebuah kilas balik, di mana tampak dua orang penyidik polisi membahas tentang alat bukti. Di antaranya sebuah tang jepit dan pemantik korek api emas. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang wanita, Patty, yang merupakan saudari perempuan Melinda. Melinda selalu menunjukkan kebaikannya untuk menjaga mertuanya. Meskipun Melinda sering merasa tidak dihargai oleh Martin, tapi dia begitu sayang pada mertuanya. Keesokan harinya, putra dewasa Patty, Sam, kembali ke rumah untuk masa liburannya. Lalu dalam percakapan itu terlihat Patty memegang tang penjepit yang berada di meja makan. Jika kita lihat sebelumnya dari kilas balik di awal, salah satu barang bukti yang diselidiki penyidik polisi. Siang itu Melinda datang untuk menemui Patty, tapi terkejut dengan kehadiran Sam yang kini dilihat telah dewasa. Keesokan harinya, Patty, Melinda, Sam, dan putri Melinda, Amy, piknik di danau. Di sana, Patty mengeluh pada Melinda bahwa Sam kini tidak mendengarnya. Melinda membantah bahwa Sam telah dewasa. Namun Patty membalasnya bilang kalau Melinda mudah katakan, karena semua hal telah dimiliki Melinda, rumah, uang, dan suami yang kaya raya. Tapi Melinda bilang tidak untuk kebebasannya. Melinda kemudian berenang di danau mendekati Sam yang berada di papan dayung. Mereka tiba-tiba menjadi salah tingkah saat Sam berenang mendekatinya. Malam itu tampak Martin memegang pemantik api emas di tangannya, sambil menunggu Melinda dengan khawatir di rumah. Di sini Martin mengungkapkan kekesalannya karena selama 1 hari Melinda tidak mengabarinya dan tak terdeteksi oleh GPS. Martin kemudian mengambil Amy untuk dibawa ke lantai atas. Tapi ketika Amy menangis, Melinda lari ke atas dan Martin menghentikannya. Karena Melinda terluka, akhirnya Martin menghentikan sikap kasarnya dan membiarkan Melinda membujuk Amy untuk tidur. Proszę podać swoje imię i nazwisko. Adelina Marczewska. Lalu kita dibawa ke sebuah kilas balik di mana Adelina diinterogasi oleh penyidik polisi tentang sebuah kematian yang ada kaitan dengannya. Adelina? Jestem Ola. Kisah kembali ke sekarang. Sam yang telah berkenalan dengan Adelina, dia datang menjemput Adelina dan mereka memiliki waktu kencan. Setelah itu Sam dan Adelina pergi ke flat milik Adelina. Lalu saat mereka akan memiliki romansa, mereka dikejutkan dengan muncul ibunya Adelina, Sasa. Jakie śruby? Sasa memiliki masalah mental akibat di masa lalu yang dia hadapi. Ile kwiatów! Keesokan pagi, Martin dengan menyesal meminta maaf pada Melinda dengan membawa bunga untuknya. Tak hanya itu, Martin juga memberi sebuah kalung untuk Melinda yang dia hadiahkan. Melinda sebenarnya menolak untuk berdamai karena dia tahu sikap Martin tidak menentu dan sering berubah-ubah. Pachnie fantastycznie. Mertuanya juga memberi Melinda sebuah kalung yang dia simpan selama ini. Pemberian kalung dari mertuanya ada maksud yang dia sampaikan, di mana mertuanya meminta Melinda untuk menjual kalung itu dan lari bersama Amy karena dia tahu Melinda dalam bahaya. Lalu kita dibawa ke sebuah kilas balik di mana Melinda diinterogasi oleh penyidik polisi yang menunjukkan foto Sasa dan menanyakan apakah Melinda mengenalnya. Tak hanya itu, penyidik polisi bertanya padanya tentang apakah Martin mengenal Sasa. Melinda dengan tegas katakan tidak. Penyidik lanjut bertanya apakah selama ini ada yang mengancam Martin. Melinda hanya terdiam dan bersedih. Mogę to zrobić? Kembali ke masa sekarang di mana Sasa mencari sesuatu di loteng. Adelina yang penasaran dengan apa yang dicari ibunya. Dia kemudian menemukan beberapa foto ibunya termasuk foto Melinda dan Martin.
Adelina kemudian mencari di internet dan mengetahui Martin ada kaitan dengan ibunya. Adelina segera pergi ke tempat kerjanya melihat Martin di kolam renang bersama Amy. Di sini Adelina diam-diam mengamati Martin dan penuh tanya di dalam dirinya mengapa Martin meninggalkan ibunya. Lalu Adelina curhat pada Sam, bilang kalau dia telah menemukan bahwa Martin ayahnya. Dan hubungan Martin dan ibunya berakhir diduga sejak Adelina lahir. No twoja mama się ucieszy. Bardziej lubię, jak się śmiejesz. Siang itu Melinda berpapasan di depan apartemen dengan Sam yang baru saja keluar. Tapi tiba-tiba Martin muncul dengan mobil untuk menjemput Melinda. Wsiadaj. Di sini Martin menjadi cemburu karena melihat Melinda berbicara dengan Sam. Keesokan harinya Melinda kembali ke flat mertuanya saat hujan turun. Melinda kemudian membawa makanan untuk mertuanya. Tapi mertuanya bilang kalau ada suara dari flat sebelah seperti memberi tanda kode. Melinda sadar bahwa itu merupakan panggilan dari Sam. Jadi mertuanya memahami Melinda. Melinda tiba di flat Sam dan pada akhirnya mereka memiliki romansa. Sebuah babak baru yang penuh tantangan dan penderitaan. A w kuchni na niebiesko. Suatu waktu Sasha tampak lebih bahagia, berusaha melupakan masa lalunya dan mengajak putrinya ke pantai. Mamo, Tapi Adelina yang terus memeriksa tentang siapa ayahnya. Adelina kemudian bertanya pada ibunya, apakah Martin adalah ayahnya. mamo, Zostaw to. Sasha tiba-tiba menjadi kecewa dan menegaskan pada Adelina untuk melupakan ayahnya. Lalu Adelina tak sadar melihat keluar flat dan menemukan Sam berdiri bersama Melinda. Beberapa hari kemudian, Melinda menemui Patty dan bilang kalau dia ingin kembali mengajar, tapi menggunakan flat Patty untuk mengajar online. Patty kaget mengapa tidak gunakan rumahnya yang mewah. Melinda bilang kalau dia sangat terganggu karena setiap hari karyawan Martin datang ke rumah untuk ambil dokumen. Sebagai kakak yang baik, Patty setuju, apalagi Melinda dapat membantu untuk melihat Sam yang tinggal sendirian. Sebenarnya ini adalah alasan Melinda untuk lebih dekat dengan Sam. Donde se pueden ver obras de Melinda kemudian mulai mengajar secara online, tapi Sam terus mendampinginya. Adelina juga menemui Sam dan dengan sengaja menaruh kamera di lemari buku Sam. Sebelum pergi, Adelina membawa tang penjepit milik Sam yang berada di lemari buku. Tak lama Patty datang mengadu pada Melinda yang bilang kalau dia menduga Sam membawa seorang wanita ke flatnya. Melinda membantah Patty katakan Sam kini telah dewasa dan berhak punya pacar. Tapi Patty sangat khawatir dan meminta Melinda membantunya karena selama ini Melinda lebih dekat dengannya. Namun Melinda tegas katakan bahwa Sam telah memilih jalannya. Dia tidak bisa dihentikan. Menyarankan Patty agar membiarkan Sam menentukan jalan hidupnya. Suatu hari Melinda yang membersihkan kumis mertuanya, dia menemukan dahi mertuanya terluka. Melinda bertanya mengapa terjadi, tapi mertuanya beralasan terkena kusen pintu. Tak lama bunyi dari flat di bawah dan seperti biasa itu panggilan Sam untuk Melinda. Sementara Martin memeriksa GPS menelpon Melinda dan bilang kalau dia telah membawa Amy ke kantor dan meminta Melinda ke rumah mengambil jasnya. Ternyata Melinda ke rumah menemukan coretan pesan di kaca jendela dan saat memeriksa di CCTV ada seseorang yang menulisnya. Melinda segera ke kantornya tetapi tiba di depan kantor dia melihat Martin berbicara dengan seseorang yang sempat Martin memarahinya. Melinda kemudian memberanikan diri masuk untuk menemui Martin dan membawa Amy pergi dari sana. Co robiła pani 22? Lalu kita dibawa ke sebuah kelas balik di mana penyidik polisi menanyakan Melinda apakah Melinda tahu yang terjadi di apartemen mertuanya. Melinda menjawab bahwa dia hari itu ada bersama mertuanya. Lalu kisah kembali ke masa sekarang di mana Adelina menemui ibunya yang tampak dipenuhi kesedihan. Adelina kemudian menunjukkan tang penjepit pada ibunya dan katakan kalau dia hari ini melihat ayahnya. Ibunya kaget dan bilang kalau dia ingin melindungi Adelina menjauh dari ayahnya. Ketika ibunya bertanya apakah ayahnya berlaku kasar padanya, Adelina dengan kecewa merasakan hal yang sama. Dia ke dapur dan mengirim video hubungan rahasia Sam dan Melinda untuk Patty dan Martin. Malam itu Melinda membawa Amy untuk dititipkan pada mertuanya. Lalu Melinda pergi ke apartemen Sam. Tapi sebelum itu Melinda mendapat kiriman video dari Patty. Ktoś nas wie.
Melinda segera memberitahu Sam yang dengan penuh ketakutan. Tak lama Patty tiba di rumah menemukan Sam sedang mengumpulkan pakaiannya dan ingin lari bersama Melinda. Melinda kemudian melihat Martin tiba di apartemen dan naik mencarinya di flat ayahnya. Lalu kita dibawa ke sebuah kilas balik di mana Adelina diinterogasi penyidik polisi yang menanyakan apakah dia pernah menemui ayahnya. Adelina menjawab mereka bahwa pernah sekali. Penyidik itu juga bilang bahwa kesaksian tetangga mengungkapkan kalau ibunya Adelina sedang sakit dan sudah 10 tahun tidak keluar flatnya. Adelina membantah dan menuding penyidik telah berasumsi kalau ibunya menghabisi dirinya sendiri. Di sini Adelina dengan tegas berkata bahwa Martin yang telah menghabisi ibunya. Karena menurut Adelina, Martin pernah mengancam akan menghabisi dia dan ibunya. Tapi ketika penyidik menunjukkan foto barang bukti tang penjepit, Adelina mengakui bahwa itu milik ibunya yang digunakan untuk membela dirinya. Karena selama ini dia merasa tidak nyaman. Tak hanya itu, penyidik juga menunjukkan pemantik api emas dan bertanya apakah Adelina pernah melihat ini. Adelina bilang bahwa dia pernah melihat ayahnya memegang sejenis ini. Hari itu, polisi akhirnya memutuskan untuk menangkap Martin. Sementara mereka menemukan Melinda yang telah dikurung di ruang bawah tanah. Lalu kita dibawa ke sebuah kilas balik di mana Melinda diinterogasi penyidik polisi. Dan mereka bertanya apakah Melinda tahu tentang pemantik api emas. Czy rozpoznaje pani ten przedmiot? Melinda mengakui bahwa itu mirip milik suaminya. Patty kemudian menemui Melinda dan mengungkapkan bahwa Melinda berbohong atas tuduhan Martin. Menurutnya dia tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Melinda membantah dan menceritakan bahwa malam itu Martin datang mencarinya. Dan Melinda mengikuti Adelina yang lari ketakutan ke flatnya. Czego ty ode mnie chcesz? Pieniędzy? Mamo! Ketika Adelina memasuki flatnya, dia menemukan ibunya berdiri di jendela. Tak lama, Sasha melihat Melinda masuk. Dia dengan kecewa melompat ke bawah untuk menghabisi dirinya. Melinda dan Adelina segera berlari ke lantai bawah. Mereka melihat Martin di dekat jasad Sasha. Melinda segera meminta Adelina untuk tenang karena menurutnya itu adalah peluang untuk memenjarakan Martin. Martin segera melaporkan ke polisi dan polisi tiba di lokasi kejadian. Melinda lanjut menceritakan kepada Patty bahwa dia dan Adelina menyebarkan barang bukti di sekitar lokasi kejadian untuk mendorong polisi menjadikan Martin sebagai tersangka atas kematian Sasha. Lalu saat Martin kembali ke rumah, dia yang telah mengetahui pengkhianatan Melinda. Segera Martin menghajar Melinda dan mengurungnya di gudang. Patty memahami itu, tapi sebelum pergi, Patty memesan pada Melinda untuk menjauh dari Sam. Jika ditemukan mereka, maka Patty sendiri akan mengirim Melinda ke penjara. Akhir yang sangat membangunkan. Nah, bagaimana pendapat penonton? Apakah dari kisah ini Martin benar-benar disalahkan? Ataukah Melinda yang perlu dipertanyakan? Tuliskan di komentar dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.